Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Prof. Yudi, Bu Eka, dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Laili Herawati dari Program Studi Profesi Apoteker Angkatan 2024. Di sini saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu Seblak Makmi, yang sebenarnya ini sudah berjalan, tapi baru saja, jadi baru tahun ini memang berjalannya di bulan Agustus 2024. Selanjutnya yang pertama, beda ini ya. Oke. Oh, udah bisa. Nah, baik. Jadi yang pertama ini bisnisnya awalnya itu karena saya memang menyukai seblak begitu dan terinspirasi dari salah satu masakan kaki lima di kota Bandung ya. Cuman kalau di Kediri sendiri itu seblak juga sudah banyak di sekitar rumah saya juga. Jadi saya terinspirasi dari itu untuk membuka eh, tempat makan sebelah mami ini. Namun untuk saat ini yang saya buka itu hanya melayani takeaway only, jadi belum bisa dine in. Dan untuk kedepannya saya berharap di presentasi ini saya ingin menghadirkan inovasi supaya kedepannya saya bisa membuka tempat yang bisa menawarkan dine in dan mungkin juga bisa dengan membuat produk seblak instan begitu. Karena di pasaran juga sekarang sudah banyak seblak instan. Lalu untuk awalnya itu berawal dari ini, saya ingin menghadirkan nuansa makan yang hangat karena eh, seblak itu setahu saya sebagai saya konsumen seblak sendiri, biasanya seblak itu dimasaknya sangat individual. Jadi satu satu orang tuh dimasak satu-satu gitu, nggak bisa dimasak barengan. Nah, jadi inovasi yang saya tawarkan ini terinspirasi dari tradition of home cooked meals and the joy of family dinners. Jadi bagaimana kita menikmati seblak ini secara bersama-sama, baik itu dengan keluarga atau orang-orang terdekat kita begitu. Jadi yang saya tawarkan adalah DIY seblak karena kalau kebanyakan seblak itu prasmanan kita milih toppingnya sendiri, tapi selain prasmanan DIY seblak ini juga kita akan membuat seblak kita sendiri gitu di depan kita. Jadi konsepnya kayak sukiyaki tapi dia seblak gitu. Next, untuk permasalahannya, yang pertama persaingan yang ketat, tentu saja karena seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi bahwa penjual seblak itu sudah sangat banyak gitu, baik itu offline maupun online di sekitar tempat saya juga sudah sangat banyak. Lalu yang kedua kualitas dan konsistensi produk. Jadi ini lebih ke bagaimana memasaknya. Jadi walaupun dimasak oleh orang yang sama, menurut saya masih susah untuk menyamakan rasa dari setiap seblaknya gitu. Walaupun udah ada takarannya, cuman bisa jadi tetap beda-beda gitu. Lalu yang ketiga adalah tantangan dalam mencapai target pasar karena walaupun seblak ini makanan yang cukup populer gitu ya di kalangan kita, tapi masih ada juga beberapa orang yang belum tahu gitu seblak tuh yang mana makanannya. Jadi tantangannya adalah bagaimana kita memberitahu orang-orang bahwa seblak tuh kayak gini nih gitu makanannya. Lalu yang keempat ada manajemen rantai pasok dan ketersediaan bahan baku. Menurut saya ini juga menjadi tantangan karena kadang bahan baku yang susah dicari. Sebenarnya untuk seblak ini tidak yang susah dicari begitu. Tapi untuk misalnya saya memakai kencur, biasanya saya memakai kencur yang besar karena harus dikupas sendiri. Kalau misalnya kecil tuh kencurnya jadi susah dikupas gitu. Namun untuk mendapatkan kencur yang ini kadang harus eh, kalau misalnya kita beli di pasar gitu kadang harus berebut dengan orang-orang lain yang juga mau membeli kencur. Biasanya tukang jamu gitu. Terus beberapa bahan juga cepat basi. Jadi saya masih harus banyak belajar untuk bagaimana menyimpan bahan-bahan supaya lebih awet dan bisa stok banyak tapi bahannya tetap fresh ketika dipakai. Lalu yang kelima ada tren dan selera pelanggan yang cepat berubah karena seperti yang kita tahu bisnis kuliner tuh kadang kalau ada yang viral gitu orang-orang jadi langsung pengen coba dan itu membuktikan kalau eh, orang-orang tuh seleranya berubah dengan sangat cepat gitu. Misal yang kemarin kayak cookie bomb atau eh coklat Dubai yang kemarin viral juga itu. Lalu produk hanya bisa dinikmati di tempat ini karena saat ini hanya bisa take away only. Lalu untuk solutionnya, yang pertama ada inovasi produk, keunggulan diferensiasi, dan pemasaran yang kreatif, serta pelayanan pelanggan yang baik. Jadi inovasinya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, saya ingin membuat DIY seblak itu, jadi tidak hanya prasmanan, tapi dibuat langsung oleh eh, pelanggan,
dan dinikmati bersama-sama. Lalu ada standarisasi proses produksi, pelatihan karyawan, dan pengecekan rutin. Ini untuk mengatasi masalah yang kedua tadi. Kalau misalnya satu orang yang memasak tuh bisa jadi rasanya tetap beda-beda. Jadi kita melakukan standarisasi proses produksi itu, lalu segmentasi pasar yang jelas, pemasaran yang tepat, dan lokasi yang strategis. Ini karena awalnya sasarannya tuh lebih ke pelajar dan mahasiswa, dan kebetulan lokasi rukonya itu berada di sekitar sekolah, ada SD, SMP, dan ada kampus juga dekat dengan IAIN Kota Kediri kebetulan, dan dekat juga dengan lapangan Ngeronggo yang biasanya ada acara-acara gitu. Lalu selanjutnya yang keempat adalah diversifikasi pemasok, stok cadangan, dan kerjasama dengan pemasok lokal. Hal ini dilakukan supaya kita tidak bergantung ke satu pemasok saja. Jadi kalau misal di pemasok satu yang kosong, kita bisa mencari ke yang lain. Lalu untuk kerjasama dengan pemasok lokal ini sebenarnya lebih untuk ini karena saya di Jogja dan kebetulan sebelahnya ada di Kediri, jadi agak susah controllingnya dan untuk belanja-belanja itu tidak ada yang bisa sewaktu-waktu belanja gitu. Jadi untuk kerjasama ini sangat membantu karena kebetulan eh, ada teman dari orang tua saya yang memang dia petani cabai dan produk apa dia juga menjual kencur juga jadi bisa diambil tanpa saya perlu datang ke sana begitu. Lalu yang kelima ada pemantauan tren, fleksibilitas menu dan keterlibatan pelanggan. Ini untuk menarik loyalitas pelanggan. Jadi kita harus tetap memantau tren. Lalu mungkin ketika akan membuat menu baru kita bisa melakukan polling di Instagram atau lain sebagainya. Lalu yang keenam adalah membuat versi instan yang bisa dibuat di mana saja begitu. Lalu untuk market opportunity-nya yang pertama adalah tren makanan lokal yang semakin populer, pasar kuliner yang terus tumbuh, segmen pasar yang luas dan potensial, inovasi dan diferensiasi produk, serta potensi kerjasama dan kemitraan yang cukup luas. Berikut merupakan bisnis model dari seblak ini. Ini mulai dari customer segment, channels, dan lain sebagainya. Nah, lalu untuk kompetitor analisis, jadi seperti yang sudah saya sampaikan, di sekitar tempat saya membuka seblak ini, itu memang sudah ada beberapa seblak yang sudah buka duluan gitu, dan mereka juga punya kelebihannya masing-masing. Empat yang saya cantumkan di sini adalah yang menurut saya cukup terkenal di Kota Kediri dan sudah berdiri lebih lama. Lalu untuk pilihan toppingnya juga lebih lengkap dan untuk layanan deliverynya juga lebih lengkap. Sudah ada di GoFood, GrabFood, dan Shopee Food juga. Sementara untuk seblak saya sendiri masih hanya ada di GrabFood saja begitu, belum saya masuk ke GoFood dan Shopee Food. Lalu selain pilihan toppingnya yang lebih lengkap, jam bukanya juga lebih lama karena SDM dari mereka juga lebih banyak. Lalu pilihan topping yang beragam juga menurut saya suatu nilai plus karena itu lebih menarik minat pelanggan begitu. Lalu selanjutnya untuk analisis resiko dari seblak ini saya bedakan menjadi beberapa. Sini saya tidak akan terlalu membahasnya secara detail. Yang pertama dari resiko persaingan yang ketat dan cara mitigasinya lebih ke menawarkan diferensiasi dan kualitas produk yang lebih baik dan yang di DIY seblak itu adalah memberikan pengalaman makan bersama yang lebih baik. Lalu yang kedua adalah resiko kualitas dan konsistensi produk. Ini mitigasinya lebih ke bagaimana kita mencari pemasok dan bekerja sama dan menetapkan kontrol kualitas. Lalu yang ketiga adalah risiko fluktuasi harga bahan baku. Ini karena memang untuk membuat seblak ini bahan bakunya sering naik turun, terutama harga cabai gitu. Sementara biasanya kalau misalnya cabainya dikurangin tuh rasanya juga jadi berkurang gitu. Jadi ini lebih ke bagaimana ketika cabai lagi turun biasanya kita stok lebih banyak. Tapi saya juga masih bingung untuk cara menyimpan cabainya supaya lebih awet karena beberapa kali kemarin juga sempat mengalami cabainya basi duluan gitu dan cukup banyak. Lalu yang keempat ada resiko perubahan tren dan selera. Ini lebih ke pelanggan yang mau inovasi lagi dan lagi, topping yang lebih banyak lagi, sementara tidak semua topping juga sebenarnya masuk gitu. Jadi ini ada beberapa mitigasi yang bisa dilakukan seperti menyediakan menu musiman atau edisi terbatas. Lalu yang terakhir adalah resiko keamanan pangan dan kesehatan bisa dimitigasi dengan standar kebersihan dan keamanan pangan.
Selanjutnya untuk financial projection, sebenarnya saya masih perlu banyak belajar untuk hal ini. Tapi kurang lebih untuk pendapatannya, sumber pendapatan utama itu dari penjualan seblak dan temannya, maksudnya temannya di sini adalah makanan-makanan lain yang ingin dijual juga di sana. Lalu untuk proyek laba biologi ada laba kotor, laba bersih, dan BEP. Untuk pendanaannya modal awal, pengembalian investasi, dan proyeksi arus kas. Lalu ini ada beberapa biaya tetap, variabel, dan investasi awal. Lalu untuk HPP-nya itu kurang lebih seperti ini. Ini saya hitung dari seblak original dan ini sebenarnya masih sangat kasar dan saya juga menyadari ketika saya membuat ini saya merasa margin yang saya tentukan itu terlalu kecil gitu. Tapi waktu itu saya berpikiran adalah karena ini masih ini adalah seblak original dan saya ingin mengambil lebih banyak untung di topping-toppingnya gitu. Jadi memang untuk yang seblak original ini saya set eh, harganya segini, tapi untuk toppingnya saya agak lebih mahal gitu. Karena menurut saya eh kita juga harus bersaing dengan harga seblak-seblak yang sudah ada sebelumnya. Jadi saya mengeset harganya segini. Lalu untuk perencanaan awalnya, kemarin saya sudah membuat listnya sebenarnya, namun memang listnya tidak ada di sini. Untuk aktivitas tetapnya ada bangunan ruko, perlengkapan umum, peralatan memasak, dan ini adalah neraca awalnya apabila saya ingin membuat mengembangkan usaha ini supaya ada layanan untuk dine-in-nya. Lalu untuk aktiva lancarnya ada bahan masak, perlengkapan seblak, dan perlengkapan administrasi. Untuk sheetnya memang tidak saya lampirkan di sini, tapi mungkin nanti bisa saya tunjukkan juga setelah ini, begitu. Lalu mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi yang saya inginkan adalah membuat tempat makan yang dine-in, yang dekorasinya tuh terasa homey, karena tadi inspirasinya kan adalah makan malam bersama keluarga gitu ya, joy-nya dari situ. Jadi lebih dibuat ke desain yang semua homey dan semua usia bisa masuk gitu di situ. Lalu ini untuk profil saya sendiri, saya memang suka makan seblak gitu ya dari awal, jadi memang membuka ini dan teman-teman saya juga suka makan seblak dan mungkin kalau dari tadi kan makanan-makanan yang sehat-sehat gitu ya, ini agak seblak gitu. Terus eh dan spesialnya ya itu saya ingin membuat tempat yang nggak cuman kita bisa enjoy delicious food di situ, tapi kita juga bisa create a warm apa ya atmosfer gitu loh. Jadi kita bisa menikmati momen-momen bersama keluarga kita dan orang-orang tersayang begitu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.